Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan asesmen PMI yang ketiga. Yang nomor pertama itu set a win condition that trigger when the player reach a specific point. Oke. Yang pertama kita bikin plan. Jika sudah bikin plan, kita bikin cube, klik kanan, 3D object, bikin kapsul, salah. Oke, kecilin aja, kita kecilin dikit. Oke, langsung kita bikin kamera. Sudah, dan kameranya kita nonaktifin aja. Lalu kita masukkan script Jetsil first person. Jadi saya sudah siapkan. Masukkan ke kapsulnya. Oke. Lalu di kapsul ini tag-nya kita rubah jadi player. Oke, lalu di player kameranya kita masukkan yang kamera tadi. Oke, setelah itu kita buat reach a specific point-nya, kita bikin point-nya itu adalah cube. Jadi kita bikin cube. Oke. Sini. Kita bikin cube. Lalu di cube-nya kita masukin script Jetsil collision detection. Oke, masukkan. Lalu di box collidernya kita triggernya di centang. Lalu trigger eventnya kita, untuk nampilin win conditionnya kita bakal pergi ke canvas. Lalu di sini saya mau pakai image, UI, image, kita besarkan. Oke, di sini aku mau ganti ke warna hijau. Oke, lalu kita bikin teks ya. Kita bikin teks di mana, UI, aplikasi teks. Oke. Oke. Setelah itu kita ke cube lagi. Ke cube, kita masukin image yang tadi udah dibuat. Lalu functionnya kita ke game object, set active bool, lalu centang, lalu matiin image-nya, di uncheck. Lalu di cube tadi juga target tag filternya kita ganti, kita masukkan player, karena di kapsul kita tagnya itu player. Oke, lalu kita tambahkan lagi, kita masukkan yang cube-nya, lalu ininya kita uncheck. Oke, kita coba tes. Sudah bisa. Oke, berhasil. Nomor 1 selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor kedua, yaitu set a win condition that trigger when the player obtain 3 items. Jadi
kalau si player yaitu kapsul sudah mendapatkan 3 items baru muncul win conditionnya. Oke, jadi kita yang pertama buat dulu cube-nya. Oh ya, di sini saya buat kapsulnya yang tadi di nomor 1 sama yang win conditionnya juga pakai yang nomor 1. Nah, oke. Lalu kita di sini bikin cube dulu. Oke. Kita lihat kameranya ke sana. Oke. Lalu kita tag-nya kita rubah. Tag aja lah. Kita bikin items. Oke. Cube tag-nya ganti ke items. Lalu is trigger-nya kita on kan. Lalu kita masukkan Jetchill collection detection ke yang cube ini. Lalu targeting filternya itu player karena tag di kapsulnya itu player. Oke. Lalu kita buat jadi 3. Oke. Setelah itu kita trigger eventnya kita tambah, masukkan cube-nya, functionnya kita jadi set active ball tapi tidak usah dicentang. Lalu yang ini juga sama, cube yang kedua seperti tadi. Oke, cube yang ketiga juga masih sama seperti tadi. Oke. Setelah itu kita ke kapsul, masukkan Jetchill collect to open. Nah, ini kita masukin ke kapsul. Oke. Target tag filternya karena tadi di cube semuanya kita pakai item, kita di sini masukkan items. Target itemnya 3 karena di soal kita yaitu 3 items. Lalu di sini disuruh buat counter text, jadi kita buat dulu di canvas. Kita ke canvas dulu, bikin text, teks. Kita besarkan dulu dikit. Oke, cukup. Kita paskan, sip. Oke, lalu kita ke kapsul lagi. Kita masukin teks yang udah kita tadi buat. Kita di sini rename dulu aja biar gak bingung. Teks counter. Lalu counter prefixnya kita masukin item string 2. Jadi nanti di tampilannya tuh akan yang ini munculnya yang di sini. Oke, lalu on target reach eventnya kita masukkan yang salah. Kita masukin yang image. Kita masukkan yang image yang udah kita buat. Functionnya kita set active ball lalu centang. Oke, kita coba jalankan. Harusnya sih udah berhasil ya. Oke. Oh iya,
di sini klausulnya kita belum di trigger. Udah, kita lihat item 1 udah 2 lalu 3. Nah oke, nomor 2 sudah berhasil. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3, yaitu set a win condition that trigger when the player answer correct answer. Jadi sini nanti kita bikin pertanyaan, dan jika pertanyaannya benar nanti akan muncul seperti win condition seperti yang sudah tadi kita buat. Oke, sekarang kita bikin buttonnya dulu aja. Kita bikin button. Nah, button. Salah. Bukan yang itu, guys. Button. Kita besarkan dulu. Oke. Oke, segini cukup. Kita bikin 2. Kita posisikan dulu biar enak dilihatnya. Ini di kanan, ini di kiri. Oke. Kita rename jadi sini button benar, sini button salah. Lalu kita ganti juga di teksnya, ini benar, yang ini salah. Salah. Oke, lalu kita buat pertanyaannya. Kita bikin teks, kita rename dari teks tulis. Oke, kita besarkan dulu. Oke, lalu di sini pertanyaannya itu, saya sedang mengerjakan tugas. Jadi nanti jawabannya benar atau tidak. Gedean ya. Oke. Lalu kita pergi ke button, dan kliknya kita tambah. Lalu image yang ini kita rename dulu, image uwin. Lalu kita bikin lagi image buat ini, kita copy saja. Uwinnya kita ganti jadi Yulus. Teksnya kita ganti jadi Yulus juga. Oke. Lalu colornya kita ganti jadi merah. Kita coba lihat. Sip. Lalu ke button yang benar, on kliknya kita masukkan yang image uwin karena di sini buttonnya benar. Game object, set active bool, lalu centang. Yang button salah sama kayak tadi, cuma kita masukinnya yang image Yulus. Lalu game object, set active bool, lalu centang. Oke, kita tes. Kalau klik benar maka uwin, kalau klik salah Yulus. Benar.
Oke, seperti itu sudah berhasil nomor ketiga. Oke, kita lanjut ke nomor 4, yaitu set a loose condition when the player health reach 0. Oke, jadi di sini saya sudah siapkan kapsul yang sebelumnya sudah kita buat, sudah dimasukkan script Jetchill version, lalu cube juga yang sudah dimasukkan Jetchill collision detection. Oke, di sini yang pertama kita bikin di canvas, kita bikin slider. Oke, kita bikin slider, kita besarkan dulu segini kira-kira. Lalu untuk handle slide areanya kita nggak usah pakai. Lalu fill areanya kita rubah jadi merah. Oke. Oh salah, bukan fill areanya. Fill areanya kita buat jadi hijau. Backgroundnya kita bikin jadi merah. Oke. Lalu kita pindahkan slidernya ke ujung kiri. Oke, sip. Lalu kita bikin teks untuk teks health. Biar menunjukkan bahwa itu tuh adalah health. Oke. Lalu kita bikin create empty, lalu rename jadi health manager. Lalu kita masukkan script Jetchill health ke health managernya. Lalu pada health manager ini kita masukin slider yang tadi sudah kita buat. Lalu eventsnya kita masukin jika healthnya sudah 0, maka kita akan buat image kita rename jadi image loose. Kita besarkan sampai memenuhi kanvasnya. Oke, kita ganti jadi warna merah. Lalu kita masukin teks. Kecilin sedikit. Teks loose, rename jadi teks loose. Lalu kita rubah jadi you loose. Sip. Kita besarkan lagi. Oke. Lalu kita uncheck. Lalu di sini image loose-nya kita drag ke sini, lalu functionnya kita ubah jadi set active bool, lalu centang. Kita pergi ke cube. Trigger eventnya kita masukkan yang health manager tadi, fungsinya kita Jetchill health. Lalu yang subtract health, lalu kita kuranginya 50. Lalu kita bikin 2 cube aja deh ya. Kita bikin cube sama-sama 50. Oke. Sip. Seharusnya sudah. Kita tes.
run. Sini healthnya masih penuh, kalau kena Yunus itu kena dua-duanya. Kita geserin dulu agak jauhan biar tidak langsung kena dua-duanya. Oke, kita coba. Wait, di health manajernya kita max healthnya 100, current healthnya kita 100 guys, lupa. Oke. Kok masih health manager? Oke, benar. Health zero. Benar. Coba kita jangan 50 20. Nah, tapi harusnya itu tuh muncul. Ini kenapa enggak? Kita coba ini 30, yang ininya 50. Oke, kita coba berkurang, lalu ke sini baru muncul. Oke, sudah berhasil. Nomor ke-4. Oke, sekarang kita lanjut nomor 5, yaitu set a loose condition when the player timer reach 0. Oke, jadi di sini jika timernya sudah habis, maka loose conditionnya muncul. Oke, jadi yang pertama kita buat create empty, lalu bikin timer manager. Oke. Lalu di timer manager ini kita masukkan script jetsil timer. Oke. Di sini kita hitung mundur sampai 5 detik aja. Lalu di sini diminta timer text. Jadi kita bikin dulu text. Oke, kita ganti jadi text timer biar tidak pusing. Oke. Langsung kita besarin dikit. Sip. Oke, kita simpan di tengah. Oke. Lalu kita masukkan timer textnya. Lalu kita event on timer 0. Oke, jadi kita tambahkan condition ketika kalahnya. Itu di sini saya sudah buat image loose yang kayak tadi. Kita masukkan, lalu fungsinya kita game object, set active bool, lalu centang. Oke, kita coba. Kita diemin aja sampai 0. Oke, berhasil. Nomor ke-5 berhasil. Oke, kita lanjut ke nomor 6, yaitu set a loose condition when the player hits by deadly obstacle. Oke, jadi di sini saya sudah pakai nomor yang keempat tadi, soalnya hampir sama caranya. Jadi di sini kita tinggal ke cube-nya, lalu di health-nya ini kita langsung aja ke 100 cube, lalu kita tambahin lagi si fill areanya ini, kita masukin ke ini. Oke,
biar nanti healthnya tuh langsung full merah, jadi seperti kesannya mati banget. Kita coba. Oke. Nah, oh iya, sudah berhasil. Jadi langsung jika kena obstacle langsung mati. Oke, nomor ke-6 berhasil. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 7, yaitu Start and Configure an Apache Server using XMPP. Oke, jadi kita pastiin dulu kita udah download XMPP-nya, lalu kita buka XMPP-nya, lalu di sini kita Apache-nya itu kita start. Oke, jadi segitu aja untuk nomor 7. Oke, kita sekarang lanjut ke nomor 8, yaitu create a simple PHP script that prints Hello Unity in a web browser. Oke, jadi di sini saya sudah buka XMPP-nya, lalu kita start MySQL-nya juga. Setelah Apache dan MySQL-nya sudah di start, kita buka Visual Studio Code. Oke. Lalu kita new text file, kita copy paste yang ini code-nya. Oke. Kita Ctrl S, lalu kita rename jadi hello.php. Lalu jangan lupa kita simpennya di XMPP htdocs. Oke, kita save, lalu kita buka. Kita kecilin dulu, kita buka ini. Oke, sudah muncul Hello Unity. Oke, nomor 8 berhasil. Oke, sekarang kita lanjut nomor 9, yaitu send a request from Unity button to a PHP script and display the response in console. Oke, sekarang kita buka Visual Studio Code-nya, lalu kita file, new text file, lalu kita copy paste ini di modul. Oke, setelah itu kita Ctrl S, lalu buka XMPP, terus htdocs, lalu kita rename jadi resave.php. Oke, kita save. Setelah itu kita close saja, kita buka Unity-nya. Di sini saya sudah siapkan script getchild send to PHP. Lalu kita klik kanan di kanvas, kita bikin button. Oke, kita bikin button, kita besarkan dulu. Oke, kita rename buttonnya dari button send. Lalu teksnya kita ubah juga jadi send. Lalu kita bikin input field. Oke, kita besarkan dulu. Sip. Setelah itu kita bikin create empty, itu PHP manager. Lalu kita masukkan script getchild send to PHP nya ke PHP manager. Setelah itu kita buka input field-nya, kita masukkan teksnya karena di sini diminta message text, itu teks yang bakal kita masukin. Lalu ke button send, kita tambahkan on click-nya, lalu masukkan PHP manager, fungsinya ke getchild send to PHP, lalu
send message to PHP. Oke. Setelah itu kita coba, kita lihat di konsol, coba ketik. Nah, sudah ada responnya. Server respond receive revenue Zakir. Oke. Nomor 9 berhasil. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 10, yaitu send a request from Unity button to a PHP script and display the response in UI component. Oke, sekarang kita bikin button dahulu. Kita bikin klik kanan di canvas, lalu kita bikin button, kita rename jadi button send. Kita besarkan. Oke, sip. Lalu kita rename teksnya jadi send. Setelah itu kita bikin input field. Setelah itu kita besarkan lagi. Oke, cukup. Lalu kita bikin create empty, bikin PHP UI manager. Oke, di sini saya sudah siapkan script Jetsail send to PHP UI. Kita masukkan ke PHP UI managernya. Lalu di sini kita diminta message text dan response text. Kita masukin yang text legacy di input field ini ke yang message text. Lalu response text-nya kita bikin lagi UI legacy text, kita rename namanya jadi text response. Oke, kita besarkan dulu. Oke, kita simpan di atas. Lalu passwordnya kita besarkan. Oke, sip. Lalu ke PHP UI Manager lagi, kita masukkan text response yang sudah kita buat. Lalu kita coba cek. Oh iya, di button kita tambahkan on click-nya, kita masukkan PHP UI Manager-nya, fungsinya kita Jetsail send to PHP UI, lalu pilih yang send message to PHP. Oke, setelah itu kita coba jalankan. Kok gak mau diklik? Apa karena kemudian oke, kita masukin coba Raffi send. Nah, sini sudah muncul resize Raffi. Oke, nomor 10 selesai. Oke, sekarang kita lanjut nomor 11, yaitu show data from simple table within PHP page. Oke, jadi kita klik new, namain Unity. Oke, lalu create table name-nya table login. Oke, number of column-nya 4. Name-nya tadi udah buat, yaitu username, password, score, playtime, semuanya. Username-nya varchar, password-nya varchar, score-nya integer, playtime-nya varchar, playing values-nya 255 semua. Oke, kita save. Lalu ke insert, salah, kita login ke SQL, lalu insert, kita masukkan values-nya, password-nya, lalu score-nya, terus playtime-nya. Oke, lalu kita go. Nah, di sini sudah terdeteksi satu row insert. Lalu kita
buka Visual Studio Code, ke file, lalu new text file, lalu kita kesini, kita copy kodenya, oke, kita paste di sini, lalu kita Ctrl S, kita simpan di htdocs, simpan di htdocs, kita rename jadi showdata.php, save, lalu kita close, dan kita cek di sini, lalu kita ganti jadi data karena kita tadi simpannya data. Kita coba cek. Oke, di sini sudah muncul semua. Nomor 11 berhasil. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 12 sampai 15. Pertama kita di sini buat new text file di Visual Studio Code, lalu kita copy paste yang ini, lalu kita paste di sini. Oke, lalu kita save ke htdocs, lalu kita rename jadi insert login.php. Oke, setelah itu kita masuk ke Unity. Di sini saya sudah siapkan script Jetsil insert to PHP. Lalu kita bikin, yang pertama kita bikin create empty dulu, lalu kita rename jadi PHP insert manager. Lalu kita masukkan Jetsil insert to PHP nya ke PHP insert manager. Oke, lalu kita klik kanan di kanvas, lalu kita bikin input field sebanyak 4 input field, lalu kita besarkan dulu. Oke, cukup, kita sesuaikan posisinya. Oke, cukup. Setelah itu kita rename dulu. Kita bikin yang pertama itu username, lalu yang kedua password, lalu yang ketiga itu score, lalu yang keempat play time. Oke, lalu kita rubah juga placeholdernya, ini jadi username, ini password, ini score, lalu yang ini play time. Lalu setelah itu kita bikin button. Oke, kita rename jadi button insert. Kita besarkan dulu. Oke, lalu teksnya kita rename jadi insert. Oke, lalu di PHP insert manager ini ditulis, kita masukkan teks dari username ke username teks, lalu yang password ke password teks, score ke score teks, lalu playtime ke playtime teks. Oke, lalu kita ke button insert, kliknya kita tambah, lalu PHP insert managernya kita masukkan,
functionnya kita credential insert, lalu pilih yang insert data to PHP. Kita coba 14.3, skornya 50, playtime-nya sekarang kita insert dari console, data insert successfully. Oke, kita cek ke sini lagi, kita refresh, sudah muncul data yang tadi sudah kita masukkan di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 15 sama 16. Di sini kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Pilih new text file. Lalu kita copy code ini. Lalu kita paste. Kita save. Kita rename jadi check login. Kita save di htdocs. Save, check login. Oke, lalu kita ke Unity. Di sini saya sudah siapkan script jetload sistemnya. Lalu kita buat button di canvas. Oh ya, di sini saya sudah siapkan info feed, username dan password. Lalu kita bikin buttonnya, kita bikin 2, kita besarkan dulu. Sip, kita rename jadi button login. Ini button play. Oke, kita rename teksnya juga jadi login. Nah, ini play. Oke, setelah ini kita bikin create empty, lalu kita rename jadi PHP out system manager. Oke, kita masukkan script yang sudah kita siapkan, itu jetload system, ke PHP out system managernya. Lalu kita masukkan username text sama password textnya di input field username, dan textnya kita masukin ke username, lalu yang password masukin ke password. Oke, kita lalu ke button login, kita tambahkan, masukkan PHP out system managernya, lalu functionnya kita jetload system, lalu pilih yang check login. Oke, kita ke PHP out system manager, kita tambahkan 2 kali, kita masukkan button loginnya dan button play, fungsinya game object, lalu set active bool, ini juga sama, lalu centang yang button login. Oke, sekarang kita coba cek. Di sini kita pakai Rambus, passwordnya Rambus 25. Rambus 25. Oke, di sini sudah ada server response sukses. Lihat di konsol. Oke, already login in. Sudah berhasil. Oke, jadi di sini saya akan menjawab nomor 17, yaitu explain how the question arrangement of system usability scale atau SUS. Oke, jadi SUS itu terdiri dari 10 pertanyaan yang dirancang untuk mengevaluasi usability atau kemudahan penggunaan. Ya, jadi SUS adalah cara penyusunan pertanyaan yang saling bergantian antara positif dan negatif. Jadi jika pertanyaannya ganjil seperti nomor 1, 3, 5 ataupun seterusnya, biasanya itu bersifat positif. Sedangkan pertanyaan genap seperti nomor 2, 4, 6 ataupun seterusnya biasanya itu negatif.
Nah, penyusunan ini juga bertujuan untuk menghindari jawaban yang terlalu konsisten atau bias, karena pengguna dipaksa berpikir ulang sebelum menjawab setiap pertanyaan. Jadi SUS ini memiliki 10 pertanyaan disusun selang-seling antara pernyataan positif dan negatif untuk meningkatkan validitas dan objektivitas hasil penelitian. Oke, sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 20, yaitu explain how the question arrangement of game experience questionnaire atau GEQ. Oke, jadi game experience questionnaire atau GEQ ini adalah kuesioner yang digunakan untuk mengukur pengalaman pemain saat bermain game, terutama dari sisi emosional dan psikologis. Pertanyaan-pertanyaan dalam GEQ ini dibagi ke dalam beberapa aspek seperti immersion, flow, competence, tensi, positive effect, negative effect, dan challenge. Setiap dimensi ini mewakili beberapa pernyataan yang harus dijawab oleh pemain berdasarkan perasaan mereka selama atau setelah bermain. Seperti dalam dimensi immersion, ada pernyataan seperti saya merasa tenggelam dalam dunia permainan. Sedangkan di dimensi tensi ada pernyataan seperti saya merasa frustasi. Jadi format yang biasa digunakan yaitu skala Likert seperti dari 0 sampai 4 yang menunjukkan seberapa kuat pemain setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Jadi susunan pernyataan GEQ dikelompokkan berdasarkan jenis pengalaman yang ingin diukur dan dirancang untuk menangkap berbagai emosi dan persepsi pemain secara menyeluruh. Oke, seperti itu. Oke, sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 23, yaitu explain how the question arrangement of user experience questionnaire atau UEQ. Jadi user experience questionnaire atau UEQ ini adalah kuesioner yang digunakan untuk mengukur pengalaman pengguna saat menggunakan suatu produk atau sistem, terutama dari sisi persepsi dan perasaan pengguna. Yang berbeda dari UEQ adalah pertanyaannya disusun dalam bentuk pasangan kata yang berlawanan atau disebut juga bipolar scales. Contohnya seperti membingungkan versus jelas ataupun cepat versus lambat. Jadi pengguna diminta untuk memberikan penilaian di antara dua kata tersebut, biasanya dalam skala 7 poin, dari sangat condong ke kiri sampai sangat condong ke kanan. Pertanyaan-pertanyaan dalam UEQ ini dikelompokkan ke dalam 6 skala utama, yaitu attractiveness, perspicacity, efficiency, dependability, stimulation, dan novelty. Jadi secara umum susunan pertanyaan dalam UEQ berupa pasangan kata yang saling berlawanan dan dirancang untuk mengukur berbagai aspek dari pengalaman pengguna, mulai dari kemudahan penggunaan sampai perasaan inovatif atau menarik dari produk tersebut. Oke, sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.